Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, Jokowi absen sidang mediasi kedua citizen proses ijazahnya di PN Solo. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi itu cukup menarik, teman-teman. Kita melihat bahwa perdebatan ya memanas antara kubu atau kuasa hukum Pak Jokowi dan dengan kubunya Roy Suryo. Nah, teman-teman, kita melihat ya di berita yang saat ini ya Jokowi absen ya sidang mediasi kedua ya citizen liusit ijazahnya di PN Solo. Nah, teman-teman, cukup ya sangat luar biasa ya, menarik ya. Ya, Presiden yang ketujuh Republik Indonesia yaitu Joko Widodo kembali tidak hadir dalam sidang mediasi kedua ya perkara nomor 211 PDT GM-EG tahun 2025 PN SKT ya terkait tentang gugatan ya citizen lawsuit ya di CLS ijazahnya di Pengadilan Negeri PN Solo. Pihak pengacara mengungkap alasannya kenapa tidak menghadiri sidang tersebut ya oleh Pak Jokowi. Ya, penjelasannya seperti ini, teman-teman, ya. Bahwa pada sidang mediasi pertama ya mediator ya Hakim Dara Pustika Sukma ya, meminta agar mediasi kedua ini dihadiri langsung oleh para prinsipal ya, namun ya hanya prinsipal penggugat atau Taufan dan Bangun Sutoto yang bisa hadir, sementara prinsipal tergugat 1 Jokowi dan tergugat 2 UGM Profesor Dr. Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Dr. Wening kembali tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, termasuk tergugat 4 yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang sudah sejak awal tidak pernah hadir. Nah, teman-teman, ada apa di balik itu semua? Kenapa sepertinya ada kesepakatan atau sudah pernah ada janjian sama-sama tidak hadir semua? Ya, oke. Kita melihat bahwa begini, teman-teman, ya. Kuasa hukum ya penggugat ya Muhammad Taufik ya mengatakan pihak mediator akan mencoba ya memanggil lagi para prinsipal tergugat di dalam mediasi ketiga untuk ke depan. Ya, mediasi akan dilakukan dengan daring dan pihaknya siap dengan cara apapun ya, daring maupun tetap tatap muka. Ya, kami siap. Itu yang disampaikan oleh Topik ya. Artinya dari kuasa para tergugat prinsipal tidak bersedia hadir. Ya, mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal sebenarnya. Ya, kalau prinsipal tidak hadir berarti tidak menghormati. Ya, itu yang disampaikan Taufik ya pada media di PN di Solo ya pada tanggal 21 Oktober tahun 2025, tepatnya hari Selasa, teman-teman, ya. Lalu kuasa hukum penggugat ini yang lain atau namanya Andika Dian Prasetyo. Lalu ia mempertanyakan ya kenapa Jokowi tidak hadir ya, sebab ya dalam sebuah wawancara Jokowi pernah menyampaikan akan menunjukkan ya ijazah aslinya jika diminta di pengadilan. Oke, Pak Jokowi dulu kan bilang kalau seandainya diminta ya pengadilan dalam arti ijazahnya akan ditunjukkan ya. Di sini tempatnya di pengadilan. Di sini kami menggugat 2 kali. Tapi kok sampai hari ini tidak pernah ditunjukkan. Itu yang disampaikan oleh Andika. Lalu sementara itu kuasa hukum Jokowi yang bernama YB Irfan ya membenarkan alasannya kenapa Jokowi tidak hadir di dalam sidang mediasi ini. Ya, ia mengatakan ya jika ya penggugat ya berlindung di dalam ketentuan ya pasal 28 Undang-Undang Dasar di 1945 ya tentang adanya kesamaan ya di depan hukum ya, maka hal itu juga berlaku untuk Pak Jokowi ya. Ya, teman-teman, sesuai dengan ketentuan konstitusial ya, bahkan dalam Universal ya Declaration of Human Rights ya adanya perlindungan ya secara
privat, ya, sehingga dengan adanya kebebasan, ya artinya yang dimaksudnya punya potensi menyerang atas kehormatan nama baik terhadap klien kami, ya maka tuntutan itu tidak berdasarkan dan tidak layak, ya maka sudah layak dan sepantasnya Pak Jokowi menolak tuntutan tersebut dan tidak akan hadir di dalam penyelesaian perkara ya di proses ya mediasi. Itu yang disampaikan Irfan di dalam berita ini, teman-teman ya. Ini luar biasa sekali ya. Kita melihat bahwa Kapolri kembali absen juga ya. Citizen lawsuit ya, ijazah Jokowi sidang lanjut ke mediasi. Ya, kita melihat apa yang menjadi alasan Kapolri juga untuk tidak menghadiri sidang mediasi juga, karena mereka dilibatkan sebagai tergugat keempat ya. Dalam mediasi ini ya para pihak telah melayangkan ya resume terkait gugatan tersebut. Dalam resume yang diberikan pihak Jokowi ya dengan tegas menolak permintaan pihak tergugat ya penggugat untuk menunjukkan ijazah. Irfan menyebut ya Jokowi tidak memiliki kewajiban hukum dan memperlihatkan dan menyerahkan ijazah aslinya kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum. Ya. Satu, bahkan klien kami Pak Jokowi pada prinsipnya ya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Ya, kenapa? Alasannya begini. Ya, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum ya untuk memperlihatkan, apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas, termasuk kepada masyarakat atau publik. Nah, ini bagaimana teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, sementara di dalam undang-undang KPU yang pernah kita bacakan bahwa ada disampaikan di sana ya harus ya seorang pemimpin negara itu harus bisa menunjukkan ya dokumennya jika itu masyarakat Indonesia meminta untuk diperlihatkan ya. Dan ini Pak Jokowi melawan undang-undang ini. Kalau seperti ini pernyataannya yang disampaikan oleh Irfan. Ya. Kedua terkait ya keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor UGM Bidang Akademik, yang pada intinya adalah benar Pak Jokowi sebagai alumnus ya Fakultas Kehutanan Akademik, yang pada intinya adalah Pak Jokowi ya lulusan dari UGM ya pada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik ya yang lengkap dan akurat. Itu penjelasan Irfan. Yang ketiga ya, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak ya Mabes Polri ya terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lapor ya telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum secara itu identik. Ya. Jadi Irfan juga menyatakan jika terkait kasus ijazah Pak Jokowi ini ya polisi sudah menaikkan ke tahap penyidikan dengan terlapor sebanyak 12 orang. Ya. Alasannya berikutnya, Pak Jokowi bukan sebagai pejabat ya negara. Oleh karena bukan sebagai pejabat publik ya akan tetapi ditarik di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat keberatan memenuhi tuntutan tersebut ya, dan tidak akan hadir di dalam proses mediasi sebaik secara luring maupun secara daring seperti yang kami sampaikan pada mediator kemarin ya. Jadi meski sudah disampaikan prinsipal pihak tergugat tidak akan hadir, namun mediator tetap akan memanggil lagi para prinsipal pada mediasi ketiga. Baik, teman-teman, inilah pembahasan yang cukup menarik yang barusan kita saksikan melalui video cuplikan tadi, dan itu perdebatan yang cukup memanas dan ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Baru pertama kali ya terjadi di negara Indonesia ya, ini sangat bersejarah ya, mantan presiden ya ijazahnya dipertanyakan oleh masyarakatnya sendiri. Dan bukan cuma itu juga teman-teman ya,
sekarang sedang dalam isu pemakzulan Gibran yang diduga juga ijazah palsu, tidak memiliki ijazah SMA. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kok bisa dalam kebersamaan ya bapak dan anak memiliki kasus yang sama ya. Jadi negara ini mau jadi apa nanti kalau seperti ini, teman-teman? Ya, baik. Teman-teman, bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapan, tuliskan ya komentar Anda di dalam video ini supaya kita sama-sama tidak ketinggalan dengan informasi berikutnya.